Di sini saya mengambil topik karena kebetulan kemarin kan ini saya kerjakan berdasarkan tagihan yang TL dulu, Bu. Cuma dari penjelasan Bu Rini tadi untuk nanti saya bisa modifikasi juga berdasarkan kulturali tadi yang budaya. Saya jelaskan singkat aja boleh nggih, Bu ya? Jadi di sini saya ambil topik keanekaragaman hayati di kelas 10 semester 1. Untuk masuk ke topik ini, kompetensi prasyaratnya adalah peserta didik diharapkan sudah paham dan mempelajari ciri-ciri dari makhluk hidup serta organisasi kehidupan. Kemudian penguatan profil pelajar Pancasila yang ditekankan adalah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk nanti kan ini topik keanekaragaman hayati, berarti kita bisa tekankan dalam bagaimana keanekaragaman hayati ini merupakan ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa ini dan bagaimana kita bisa mensyukurinya. Kemudian dimensi mandiri, peserta dapat melakukan eksplorasi, nanti dilakukan pembelajaran secara discovery learning, serta aspek gotong royong, karena nanti dalam rancangan pembelajaran ini peserta didik akan bekerja secara berkelompok. Nah, di sini saya lupa cantumkan ini juga nanti sifatnya adalah cooperative learning, Bu. Karena di sini saya desain berdasarkan TARL, nanti akan dikelompokkan berdasarkan hasil tes diagnosis di awal. Jadi nanti yang hasilnya baik itu akan dikelompokkan dengan yang hasilnya sedang dan hasilnya cukup. Kemudian, jadi nantinya akan terjadi proses transfer ilmu, harapannya seperti itu. Kemudian aspek bernalar kritis diharapkan dari metode discovery learning ini peserta didik mampu memahami materi secara logis dan kritis untuk melakukan analisis permasalahan. Sarana dan prasarana yang diperlukan, lembar LKPD, kemudian gadget, buku acuan pembelajarannya, ya kurang lebih seperti itu. Target peserta ini satu kelas maksudnya. Kok 2 kali dulu? Maaf, satu kelas saja. Metode atau mode pembelajarannya discovery learning dan cooperative learning. Kemudian dalam komponen inti capaian pembelajarannya ikut pada fase E di mana penekanannya pada pemahaman keanekaragaman makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya secara khusus yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi tipe keanekaragaman hayati. Di sini nanti akan dilakukan pengamatan di lingkungan sekolah. Jadi peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi tipe keanekaragaman hayati yang berada di lingkungan sekolah mereka. Kemudian dalam asesmen nanti proses asesmen dilakukan dalam 3 tahap, yaitu diagnostik kognitif di awal pembelajaran, kemudian formatif dan sumatif. Untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, mereka diharapkan mampu mengidentifikasi tipe keanekaragaman hayatinya. Kemudian untuk kompetensi awal dari tes diagnostik tadi akan dibagi menjadi peserta didik dengan yang hasil diagnostik kognitifnya di atas 80 dan dikonfirmasi dengan hasil dari tes formatif di atas 80. Kemudian pemahaman cukup jika hasil tes diagnostik kognitifnya di rentang 50 sampai 80 yang kemudian dikonfirmasi lagi dengan tes formatif dengan nilai yang sama. Kemudian ada pemahaman sedang, jadi ada tiga kelompok siswa berdasarkan level kemampuannya. Yang terakhir, jika hasil tes diagnostiknya di bawah 50 dikonfirmasi dengan hasil dari tes formatif. Kemudian
itu hasil itu kategori awal peserta didik, kemudian didik ini secara umum ada karakteristik peserta didik juga yang tipe reguler, dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik secara sesuai dengan pembelajaran. Kemudian juga bisa jadi ada peserta didik yang akan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di topik ini. Maka akan ada pendampingan khusus dan tambahan jam untuk review materi. Nanti akan kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi itu diberi pengayaan dalam bentuk soal analisisnya nanti di asesmen adalah tipe di lembar asesmen yang sumatif, terutama itu saya bagi menjadi beberapa tipe soal berdasarkan level kemampuan siswa. Mohon maaf Bu, di sini yang saya buat masih fokusnya di yang berdasar level kemampuan siswa. Nanti akan saya tambahkan di bawah untuk yang pembelajaran kulturali tadi. Kemudian pertanyaan pemantiknya, guru mengajak siswa untuk mengingat tentang tumbuhan yang di sekitar rumahnya. Kemudian guru bertanya apa saja tanaman yang kira-kira pernah dilihat atau pernah dikenali, bagaimana bentuknya, daun, bunga, apakah semuanya sama atau ada perbedaan. Nah, dari situ bisa diajak siswa diajak untuk menarik kesimpulan bahwa makhluk hidup ini ada beraneka ragam jenisnya. Kemudian siswa juga diajak membayangkan bagaimana jika semua burung atau tanaman tadi, maaf ini tanaman itu jika sama bentuknya semua, apakah tetap indah seperti yang kita lihat sekarang kan, dengan keanekaragaman itu ternyata memberikan suatu keindahan dan manfaat yang banyak. Nah, di sini di kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluannya seperti biasa, kemudian dalam persepsinya guru mengajukan pertanyaan pemantik tadi, dan dalam tahap ini guru meminta siswa untuk mengisi tes diagnostik kognitif dan non-kognitif. Fungsinya agar saya sebagai guru dapat mendapat gambaran profil dari siswa, termasuk dari sisi non-kognitifnya seperti minat dan aspek emosi mereka, misalkan semangat dalam belajar atau tidak. Kemudian karena singkat aja, beberapa soal saja, kemudian dalam waktu yang sama langsung itu guru meminta siswa untuk langsung melakukan koreksi terhadap hasil kerja tes diagnostik mereka, sekaligus saya melakukan review materi prasyarat tadi, supaya semuanya sebelum masuk ke topik pembahasan itu semuanya sudah betul memahami materi yang diprasyaratkan. Kemudian dan hasil tadi bisa menjadi hasil dari tes diagnostik tadi menjadi acuan nantinya untuk pembagian kelompok. Kemudian masuk ke kegiatan inti, saya mengambil sintaks dari model pembelajaran discovery learning. Jadi yang pertama adalah pemberian rangsang. Untuk pemberian stimulasi atau rangsang, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang keanekaragaman hayati. Di sini saya pilih videonya durasinya hanya 5 menit, jadi bisa langsung dilanjutkan dengan aktivitas berikutnya, yaitu ada tes formatif yang bisa langsung diisikan untuk mengecek pemahaman mereka terhadap video yang ditampilkan. Dalam video ini materinya adalah mengenai klasifikasi dari tipe keanekaragaman hayati itu, Bu. Jadi ada 3 kan ya, tipe keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem tadi. Nah, kemudian langsung juga tidak berselang lama, maksudnya langsung ketika setelah mereka selesai mengerjakan soal tes formatif dalam LKPD,
semuanya saya integrasikan dalam LKPD. Saya memberikan penjelasan ulang mengenai keanekaragaman hayati tadi yang dijelaskan dalam video, sekaligus siswa dapat melakukan koreksi terhadap hasil kerja tes formatif mereka. Nah, dari sini didapatkan hasil kembali mengenai level kemampuan siswa dalam menangkap pembelajaran. Nah, mungkin di sini nanti akan saya tambahkan video atau penjelasan juga mengenai keanekaragaman hayati yang ada di berbagai tempat di Indonesia. Misalkan tadi Bu Rini kan saya setuju, misalkan kita bisa bahas, kalau kemarin saya baca-baca ada yang membahas keanekaragamannya berupa rimpang yang ada di daerah tersebut. Bisa ditambahkan di situ penjelasan atau video tentang rimpang atau herba yang dari Sabang sampai Merauke. Seperti misalkan di adat Batak itu kan mereka memasak dengan bumbu khusus andaliman. Kemudian di daerah lain ada bumbu-bumbu khususnya. Nah, itu juga bisa disampaikan sebagai tambahan supaya ada fokus tadi ke pembelajaran yang berbasis kebudayaan. Kemudian selanjutnya tadi berarti masuk ke masih masuk di pemberian rangsang atau stimulasi. Selanjutnya dalam tahap identifikasi masalah, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi keanekaragaman hayati di taman sekolah. Di sini karena discovery learning, jadi kegiatannya adalah pengamatan di kebun sekolah. Kemudian untuk pembagian kelompoknya tadi dibagi menjadi 2, ada peserta didik dengan kategori pemahaman baik, itu akan saya beri tugas khusus sebagai ketua kelompok, atau jika memang kemudian yang kategori lain yang cukup dan sedang dan yang yang kategori baik tadi saya beri tugas sebagai ketua kelompok dan mereka boleh dapat langsung keluar kelas untuk melakukan pengamatan pendahuluan sesuai instruksi di LKPD. Jadi diperbolehkan untuk keluar kelas terlebih dahulu untuk menuju taman sekolah sehingga mereka dapat melakukan pengamatan. Nanti kan akan disusul oleh teman kelompoknya yang lain. Jadi waktu juga bisa lebih efektif. Dan di situ saya percaya untuk yang peserta didik dengan pemahaman baik akan bisa membaca instruksi juga dengan lebih baik. Kemudian untuk teman-temannya yang masih dalam kategori pemahaman cukup dan pemahaman sedang, itu masih berkelas untuk mendapatkan tugas tambahan. Jadi ada tugas untuk review materi tadi yang hasil koreksinya masih salah, itu mengerjakan ulang dengan tipe soal yang berbeda tapi materinya sama, sehingga memang betul bisa diharapkan bahwa semua peserta didik sebelum masuk ke topik pembahasan itu memiliki pemahaman yang tidak terlalu jauh. Kemudian di situ juga kesempatan bagi guru untuk dapat menjelaskan lebih untuk bagi teman-teman yang memang kategori pemahaman cukup dan sedang. Dan dengan cara ini tidak mengganggu bagi teman mereka yang sudah memiliki pemahaman baik dalam proses pembelajarannya. Kemudian setelah selesai mengerjakan tugas tambahan sebentar dan penjelasan lebih lanjut, mereka dapat menyusul ketua kelompoknya di luar tadi. Kemudian dalam tahap data collection, peserta didik melakukan pengamatan di taman sekolah, mencatat jenis-jenis tanaman, kemudian data processing, peserta didik mengerjakan LKPD, dan mengaitkannya dengan konsep keanekaragaman hayati yang tadi sudah dipelajari di dalam kelas. Kemudian guru juga menyampaikan pentingnya untuk bekerja dalam tim, menghargai pendapat, saling ketika berdiskusi, supaya tadi harapannya transfer ilmu juga bisa terjadi antar teman.
Kemudian ada tahap pembuktian. Setelah mereka diberi waktu untuk melakukan pengamatan dengan jangka waktu tertentu, di sini 15 menit kurang lebih, mereka diminta untuk kembali masuk ke kelas dan duduk secara berkelompok. Mereka boleh menyelesaikan dan berdiskusi menyelesaikan pengerjaan LKPD, sembari kemudian guru membuka forum diskusi di dalam kelas. Jadi di waktu yang bersamaan saya membuka forum diskusi sambil mereka duduk di dalam kelompok sehingga bisa menyelesaikan pengerjaan LKPD-nya dengan efektif dengan alokasi waktu yang ada. Kemudian guru dalam diskusi itu juga guru membimbing siswa membuat kesimpulan tentang macam-macam keanekaragaman hayatinya di taman tadi. Selanjutnya, setelah masing-masing kelompok dan anggota kelas berdiskusi dengan dibimbing oleh guru dan menyelesaikan LKPD, guru melakukan kegiatan penutup. Diharapkan dengan pemberian waktu tadi, diskusi dan pemberian waktu untuk penyelesaian LKPD dapat diselesaikan dan dikumpulkan, kemudian guru menutup pelajaran dengan memberikan contoh pembiasaan positif kesadaran tentang pentingnya keanekaragaman hayati dalam konservasi plasma nutfah. Kemudian dilakukan refleksi tentang pengalaman belajar hari ini. Apakah di sini pertanyaan refleksinya ada di bawah. Kemudian setelah refleksi ada salam penutup dan doa. Pertanyaan refleksinya kurang lebih seperti ini. Ada kendala, ada Anda sendiri aktif, misalkan ada teman yang kurang aktif, kira-kira seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Kemudian di bawah ini adalah lembar asesmen diagnostik yang tadi saya maksud, yang non-kognitif, apakah siswa semangat belajar, apakah siswa menemui kendala dalam pembelajaran hari ini ketika ingin belajar, kemudian apakah mereka menyukai pelajaran biologi, kegiatan belajar mana yang mereka sukai. Maaf, ini pertanyaannya sebenarnya harus disesuaikan. Kegiatan mana yang mereka sukai, ini untuk mendapatkan gambaran mengenai cara mereka belajar, ya audio, mungkin estetik dan lain itu. Kemudian apakah harapan kalian dalam biologi? Untuk diagnostik kognitifnya, berdasarkan materi prasyarat tadi, siswa diminta menyebutkan 4 dari 7 ciri makhluk hidup dan menyebutkan apa yang miss dari urutan organisasi kehidupan yang ditampilkan. Kemudian ada sedikit pertanyaan mengenai keanekaragaman hayati untuk mengetahui apakah siswa memiliki pemahaman dasar mengenai topik yang akan dibahas di sini. Nah, selanjutnya dari hasil lembar diagnostik tadi kan sudah diketahui mungkin ada yang pemahamannya masih kurang dan butuh review lagi. Di lembar LKPD ada tugas tambahan, review materi prasyarat tadi, singkat saja, materinya sama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mereka diminta memberikan tanda centang untuk ciri-ciri makhluk hidup yang benar dan silang untuk yang salah. Selanjutnya mengurutkan kembali organisasi kehidupan yang sudah dibahas tadi. Kemudian yang tadi tugas tambahan untuk materi prasyarat untuk ini yang untuk review dari tes formatif tadi mengenai video, Bu. Jadi ini kan videonya tadi ditampilkan, kemudian yang mereka cek apakah benar atau salah pernyataan di bawah ini berkaitan dengan video tadi. Nah, kemudian ini adalah kegiatan observasinya.
Untuk mengamati lingkungan di sekitar sekolah, mereka cukup menuliskan nama tanaman, ciri fisiologis, nama hewan yang ditemui, misalkan ada serangga atau cacing, atau mungkin kucing lewat di sekolah biasanya, Bu. Seperti itu. Kemudian juga mengidentifikasi ekosistem yang ada, serta komponen biotik dan abiotiknya. Kemudian diminta untuk menjawab pertanyaan, apakah mereka menemui keanekaragaman hayati tingkat gen di sekolah, keanekaragaman hayati tingkat spesies, atau tingkat ekosistem di sekolah. Mungkin di sini jika lagi dengan tadi pelajaran yang plurali, bisa ditambahkan pertanyaan mengenai tanaman-tanaman apa yang mereka ketahui dari daerah asal mereka masing-masing. Kemudian untuk lembar asesmen sumatifnya ini belum selesai, tapi untuk konsepnya kurang lebih akan ada beberapa set pertanyaan berdasarkan tingkat kemampuan siswa untuk memahami. Mungkin yang kurang itu ada di level tidak bisa dipaksakan untuk menjawab pertanyaan yang di tingkat C berapa ini, yang mencipta. Itu ada pilihan untuk set pertanyaan satu untuk tingkat memahami ada 6 dengan masing-masing skornya 10, set pertanyaan dengan tingkat menerapkan itu skornya masing-masing 20, set pertanyaan menganalisis skornya 30, set pertanyaan panggilnya dengan soalnya belum saya buat, jadi kurang lebihnya mereka harus mendapatkan nilai atau skor 100 dan secara bijak mereka boleh memilih. Jadi ini mewadahi teman-teman yang memang sudah punya pemahaman tinggi, mereka boleh mengerjakan misalkan memilih satu pertanyaan dengan skor 50, skor 40, dan skor 10 kan total sudah 100, jadi cukup mengerjakan 3 soal itu boleh. Atau jika memang pemahamannya masih kurang, itu teman tersebut atau siswa tersebut boleh memilih 6 pertanyaan dari level terendah, kemudian hanya 6 supaya mereka juga saya paksa untuk memilih pertanyaan dari set level pemahaman berikutnya, bisa dari yang skornya 20 atau skornya 30 untuk menggenapkan nilai secara 100. Jadi untuk lembar asesmen itu tidak akan dibedakan, lembar asesmen yang sama dikerjakan oleh satu kelas, hanya saja untuk mewadahi kebutuhan siswa dan level kemampuan siswa yang berbeda, itu cara penilaiannya dan pengerjaan soal seperti ini, Bu. Mungkin soalnya nanti juga akan disesuaikan dengan kebutuhan yang culturally responsive teaching tadi, ada di dalam materi berikutnya. Kurang lebih seperti itu, Bu Rini. Ya, terima kasih Mbak Wahyu ya. Apa namanya Mbak Wahyu? Apa ini sudah bagus Mbak Wahyu? Saya ingin lihat LKPD Mbak Wahyu. LKPD. Ya, ada di sini, Bu. Yang tadi ini masih sederhana. Nggak apa-apa. Nah, LKPD-nya pengamatan keanekaragaman hayati, ya. Terus ini terus urutkan organisasi kehidupan. Terus berikutnya yang B. Nah, ini review materi, cermati video pembelajaran dan link ini ya. Tentukan apakah pertanyaan berikut benar atau salah ya.